Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat dan berkahnya kita masih diberi kesehatan. Semoga sehat kita ini adalah sehat yang afiat, insya Allah. Amin. Amin. Bapak Menteri dan hadirin yang berbahagia, hari ini adalah hari Selasa. Namun tentu bukan sembarang hari Selasa. Boleh ingat, boleh tidak. Boleh percaya, boleh tidak. Hari ini Selasa bertanggal cantik. Terdiri atas rangkaian angka 0 dan 2. 22022022. Oh, iya. Susunan angka-angka ini palindrom dan sekaligus ambigram. Dibaca dan dilihat dari arah kiri ataupun kanan sama saja. Tapi tidak perlu dikaitkan dengan mistik atau klinik tentunya. Di hari baik tanggal cantik ini, Pak Menteri hadir di hadapan kita semua. Selain para pimpinan di satuan kerja masing-masing, kini telah hadir bersama kita, sedang menyimak para guru, kepala sekolah, pengawas, siswa, dan pegiat pelindungan bahasa dan sastra dari seluruh Indonesia. Tentu hal ini merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan kita. Hadirin yang berbahagia, tentu saja kita tidak meragukan komitmen Pak Menteri untuk mengembangkan bahasa dan sastra. Sejumlah dukungan terhadap program kebahasaan dan kesastraan yang diampu salah satunya melalui Badan Bahasa menunjukkan dan telah menjadi bukti komitmen tersebut. Bahkan kehadiran Pak Menteri pada kesempatan ini bisa menjadi bukti tambahan yang akan sangat menguatkan bahwa Pak Menteri memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap kemajuan bahasa dan sastra, khususnya bahasa dan sastra daerah. Ketika muncul isu rendahnya tingkat literasi siswa Indonesia, yang salah satunya terkait dengan kompetensi berbahasa, misalnya, Mas Menteri menunjukkan kepeduliannya yang sangat kuat dengan mendorong penyediaan bahan-bahan bacaan untuk meningkatkan kebiasaan dan kesukaan membaca, sebab kemampuan literasi akan sangat terkait erat dengan kebiasaan membaca. Sementara itu, kebiasaan membaca tidak akan tumbuh apabila tidak ada bahan bacaan yang tersedia, yang benar-benar menarik atau sesuai. Ketika muncul isu kepunahan bahasa-bahasa daerah, Mas Menteri tampil dengan pertanyaan besar, bagaimana kita di Kemendikbudristek bisa merespons kondisi tersebut? Hari ini, melalui forum ini, jawaban terhadap kerisauan Mas Menteri tadi akan secara langsung disampaikan oleh Mas Menteri sendiri. Pak Menteri yang saya hormati, saya ingin melaporkan kepada Pak Menteri bahwa ikhtiar Badan Bahasa untuk merumuskan dan mengambil langkah terbaik untuk menangani gejala kepunahan bahasa-bahasa daerah sedikit demi sedikit telah menampakkan hasilnya. Kepunahan bahasa salah satunya dipengaruhi oleh sikap bahasa para penutur jati. Ada yang mengira bahwa dengan berbahasa daerah maka itu artinya orang kampungan, tidak keren dan tertinggal. Sikap seperti inilah yang paling kuat menjadi penyebabnya. Akibatnya, para orang tua, remaja, dan anak-anak tidak lagi menggunakan bahasa daerahnya, sehingga akhirnya bahasa itu memasuki fase kritis, lalu kemudian punah. Untuk meminimalkan keadaan seperti itu, kami menginisiasi sebuah cara atau pendekatan baru untuk menyelamatkan bahasa daerah yang sepertinya di ujung tanduk itu. Melalui pemikiran dan cara-cara baru itu, setidaknya uji coba Badan Bahasa merevitalisasi bahasa-bahasa daerah di 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan pada tahun 2021, telah menarik minat para siswa di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama untuk kembali mempelajari dan menggunakan bahasa daerahnya dengan penuh sukacita dan kemerdekaan. Jumlah siswa yang terlibat bukan lagi hitungan ratusan atau ribuan, tetapi bahkan demikian juga para guru dan pengawas bahasa daerah yang selama ini sepertinya lemas tak berenergi karena kurang mendapatkan perhatian. Sejak tahun lalu, mereka menunjukkan gairah yang luar biasa. Partisipasi mereka sangat intensif, bahkan program revitalisasi itu juga mendapatkan dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota melalui pendidikannya. Dengan kata lain, kini sedang mendapatkan momentumnya. Tren positif itu, maka pada tahun 2022 ini ingin kami gunakan sebagai langkah lanjut memelihara asa serta semangat mereka. Kami di Badan Bahasa merasa sangat beruntung, sebab ketika usulan ini saya sampaikan kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran pimpinan, Pak Menteri dengan tiada rasa ragu langsung mendukung secara penuh. Bahkan pada hari ini,
Pak Menteri ingin menunjukkan dukungan kuatnya tersebut melalui pencanangan dan peluncuran program revitalisasi bahasa daerah ini dengan menjadikannya sebagai salah satu bagian dari platform Merdeka Belajar yang menjadi bendera program dan kebijakan Pak Menteri. Tentu saja kita semua yang ada di forum ini sangat bersemangat untuk menyimak isi kebijakan dari Pak Menteri ini. Bukan secara kebetulan, kalau peluncuran ini dilakukan di tengah-tengah kita merayakan dan memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional tanggal 21 Februari kemarin. Tanggal tersebut selalu dijadikan sebagai puncak perayaan untuk menegaskan kembali pentingnya peran bahasa ibu. Sehingga sebagaimana telah berulang-ulang dipesankan oleh UNESCO, kita memiliki tugas untuk terus-menerus mengembangkan bahasa ibu itu. Untuk itu, sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, saya ingin mewakili segenap jajaran Badan Bahasa di pusat maupun di UPT, dan juga semua yang terlibat dalam urusan pelindungan bahasa daerah, menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Pak Menteri atas dukungan yang luar biasa ini. Selanjutnya, saya mohon kesediaan Mas Menteri untuk nanti secara resmi meluncurkan Merdeka Belajar khusus tentang revitalisasi bahasa daerah, agar nanti menjadi bagian dari program yang tidak terpisahkan dari program Merdeka Belajar secara keseluruhan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberkahi kita semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, kasumase, matur nuwun, epanggawang, matur mauliate. Terima kasih. Terima kasih, hatur nuhun Pak Amin sudah memberikan paparan tadi, dan selanjutnya kami mohon kesediaan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim untuk menyampaikan paparan juga terkait Merdeka Belajar Revitalisasi Bahasa Daerah. Kepada Mas Menteri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Saiful Huda, Pimpinan Komite 3 DPD RI, yang saya hormati Menko PMK, Menteri Dalam Negeri, Kepala Bappenas, dan Kepala Perpusnas, beserta jajaran, perwakilan kedutaan besar di Indonesia, Ibu dan Bapak Pimpinan Kepala Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Balai dan Kantor Bahasa, dan tentunya yang saya banggakan, Ibu dan Bapak Guru Bahasa Daerah, dan adik-adik pelajar, serta rekan-rekan media. Bulan Februari ini menjadi salah satu momentum bersejarah bagi kami di Kemendikbudristek. Kami berhasil meluncurkan 3 episode Merdeka Belajar di bulan ini, mulai dari kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar, kemudian akselerasi peningkatan pendanaan PAUD dan pendidikan kesetaraan, sampai dengan hari ini kami meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-17, yaitu revitalisasi bahasa daerah. Dan peluncuran Merdeka Belajar episode ke-17 ini kami lakukan pas dengan Hari Bahasa Ibu Internasional yang kita peringati setiap tanggal 21 Februari. Dan di tahun ini bukan hanya kita sekedar memperingati hari itu, tetapi membuktikannya dengan kehadiran karya nyata berupa program revitalisasi daerah. Jadi pertama saya akan ucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada tim Kemendikbud dan semua ekosistem pendidikan Merdeka Belajar yang telah mendukung sampai dengan 17 episode belajar, episode Merdeka Belajar di masa pandemi. Ini sungguh suatu pencapaian yang luar biasa, jadi apresiasi sebesar-besarnya kepada setiap tim yang berhasil meningkatkan produktivitas di masa yang begitu menantang ini. Berikut. Saat ini, dalam waktu kira-kira 30 tahun terakhir, sekitar 200 bahasa daerah di dunia sudah punah. Bayangkan, sudah hampir 200 bahasa daerah di dunia yang punah. Di Indonesia, salah satu negara dengan bahasa daerah terbanyak, ada sekitar 718 bahasa daerah. Ini sungguh suatu hal yang luar biasa, sangat unik Indonesia di panggung dunia. Tapi, sayang sekali, banyak sekali bahasa daerah yang terancam punah. Dan penyebab utamanya ini adalah penutur jatinya itu tidak lagi menggunakan bahasa daerah tersebut. Dan dia tidak mewariskan bahasanya kepada generasi berikutnya. Kalau tidak digunakan, ya secara otomatis akan hilang di generasi berikutnya. Dan kami harus
menyadari dan meyakinkan masyarakat bahwa bahasa itu bukan hanya sekumpulan kata, ya, tetapi sebenarnya itu bagian daripada identitas kita sebagai bangsa. Itu adalah khazanah kekayaan kita. Kekayaan apa terbesar kita adalah kebinekaan kebudayaan kita di Indonesia. Itu adalah kekayaan terbesar kita. Dan kalau bahasa-bahasa daerah kita punah, itu berarti kehilangan identitas, kehilangan kebinekaan itu. Ya, kita hilang bukan hanya sejarah, kita hilang semua jenis kearifan lokal yang ada. Berikut, Kemendikbudristek meluncurkan episode ke-17 ini fokus kepada revitalisasi bahasa daerah dengan beberapa prinsip dasar. Bahwa kita berorientasi bukan hanya memproteksi bahasa tersebut, tapi kita ingin menginovasikan, mengembangkan bahasa tersebut. Kita harus adaptif sesuai dengan daerah dan masyarakat tertentunya, jadi tidak semua pakai satu aturan yang sama, satu kebijakan yang sama, dan fokus kepada regenerasi di generasi berikutnya, yaitu kenapa kita fokus di sekolah dasar dan sekolah menengah. Dan hasil kreasi daripada penggunaan bahasa itu fokusnya adalah kreativitas dan kemerdekaan untuk berkreasi. Kita menyasar komunitas tutur, guru, kepala sekolah dan pengawas, dan siswa di dalam program ini. Berikut. Nah, untuk komunitas tutur, kita mentarget sekitar 1.491 komunitas atau pegiat bahasa. Dan ini adalah pelibatan intensif keluarga, maestro, pegiat pelindungan bahasa dan sastra, untuk menyusun model pembelajaran di setiap daerah, pengayaan materi bahasa daerah di dalam kurikulum kita, pendidikan formal, dan perumusan muatan lokal kebahasaan dan kesastraan. Jadinya benar-benar ini adalah arah kita untuk menggerakkan komunitas tutur sebagai mitra kita untuk melakukan transformasi ini. Berikut. Kami juga menyasar sekitar hampir 30.000 guru, ya, 17.955 kepala sekolah dan 1.175 pengawas dalam program ini. Dan program ini untuk melatih guru utama atau trainer or trainers dan juga guru-guru bahasa daerah di setiap sekolah. Tapi prinsipnya harus fleksibel, inovatif, dan kreatif. Jadi ini harus menyenangkan. Untuk bisa sukses, semua penyampaian program ini, pengajaran bahasa daerah, itu harus menyenangkan. Karena tanpa itu tidak mungkin bahasa itu bisa diadopsi oleh generasi muda kita, ya. Dan tentunya membangun kreativitas melalui bengkel bahasa dan sastra. Berikut. Untuk siswa, kita menyasar lebih dari 1,5 juta siswa dari 15.000 sekolah sebagai target program ini. Dan siswa itu merdeka dalam memilih materi sesuai dengan minatnya sendiri, agar mereka bangga menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi tersebut. Siswa juga didorong untuk mempublikasikan hasil karyanya, bukan hanya membuatnya, tapi juga sharing kepada komunitasnya. Dan tentunya didukung oleh liputan media massa, media sosial, dan lain-lain. Dan puncak daripada aktivitas ini adalah festival yang akan berjenjang di tingkat kelompok, pusat belajar, naik ke kabupaten kota, dan sampai ke provinsi. Berikut. Saat ini, di tahun 2020, kita telah memilih 38 bahasa daerah yang menjadi objek revitalisasi. Ya, dari berbagai provinsi, kita telah menentukan ini daftarnya, nggak akan saya sebut satu persatu, tapi 38 bahasa daerah yang telah kita pilih. Berikut. Dan kita merancang model revitalisasi yang tidak seragam. Artinya, tergantung kepada bahasanya sendiri. Ya, di sini kita ada suatu spektrum dari model A sampai model C di sini, di mana model A itu yang daya hidup bahasanya itu masih aman, banyak sekali masyarakat masih menggunakan bahasa itu, sampai ke model C di mana bahasa itu sudah mulai terancam, jumlah penuturnya itu sudah sangat sedikit. Jadi kita punya pendekatan yang agak berbeda. Untuk model A, di mana bahasa ini masih dengan sangat lumayan kuat dan kental di dalam budaya masyarakat digunakan, kami menggunakan pendekatan yang lebih melalui pembelajaran di sekolah, ya, berbasis sekolah. Pembelajaran dilakukan secara integratif dan adaptif melalui muatan lokal, materi muatan lokal dalam sekolah ataupun ekstrakurikuler. Ya.
Untuk model B, ini adalah yang tergolong rentan bahasanya. Jumlah penutur tapi masih lumayan banyak. Untuk ini pendekatan kita bukan hanya di sekolah, tetapi pewarisan dalam wilayah tutur bahasa itu bisa dilakukan melalui komunitas-komunitas di dalam daerah. Jadi kita menggunakan satu forum tambahan untuk melakukan program ini. Dan untuk model C, di mana bahasanya resiko punah itu sangat tinggi, jumlah penutur itu sangat sedikit. Pendekatan kita adalah melalui komunitas dan juga pembelajaran dengan menunjuk 2 atau lebih keluarga sebagai model tempat belajar. Jadi kita harus lebih kreatif mencari forum-forum, tempat-tempat, lokasi-lokasi komunitas yang menjadi pusat kegiatan masyarakat, ya seperti tempat ibadah, kantor desa, taman bacaan masyarakat, untuk kita lebih agresif untuk bisa menjaga pelestarian daripada bahasa tersebut. Jadi tergantung seberapa terancam bahasanya, pendekatan kita berbeda-beda. Berikut. Di tahun ini, revitalisasi bahasa akan dirayakan, seperti yang saya bilang tadi, puncak daripada aktivitas ini adalah Festival Tunas Bahasa Ibu, FTBI. Ya, kita akan mengadakan berbagai macam event media kepada para peserta revitalisasi program bahasa daerah ini, dan secara berjenjang mulai dari sekolah atau komunitas belajar di tingkat kecamatan, lalu naik ke tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Tentunya habis itu para juara akan diumumkan dan mereka tentunya akan mendapatkan atensi dari media dan juga dari kami, apresiasi dalam berbagai macam bentuk. Dan kami ingin melibatkan juga partisipasi guru pendamping, pegiat bahasa daerah, dan juga Pemda terlibat dalam Festival Tunas Bahasa Ibu ini. Ini akan acara yang begitu meriah kan, karena kita harus bukan hanya mentoleransi kebinekaan dalam negara kita, tapi kita harus merayakan dan benar-benar konsep bahwa kebinekaan itu adalah kekayaan terpenting yang kita punya, itu harus kita rayakan dan harus kita sosialisasikan. Salah satunya dengan Festival Tunas Bahasa Ibu ini. Berikut. Nah, aktivitas atau materi yang bisa menjadi konten di dalam Festival Tunas Bahasa Ibu ini macam-macam. Partisipan ini mempunyai banyak opsi dan ada berbagai macam jenis kompetisi dan acara. Ada membaca dan menulis aksara daerah, cerita pendek, membaca puisi, ya, ada yang mendongeng, ada aktivitas pidato, juga tembang tradisi, dan bahkan sampai stand up comedy juga ada, yaitu komedi tunggal. Nah, itu bagi yang paling berani itu mengikuti stand up comedy, karena itu salah satu yang paling sulit. Jadi benar-benar variatif dan juga kekinian jenis festivalnya, sehingga generasi berikutnya itu bisa relevan untuk mereka, dan juga social media friendly. Jadinya ini menjadi suatu hal yang seperti dibilang tadi, seperti Pak Amin bilang, ini bukan hanya untuk melindungi dan merestorasi, tapi juga berinovasi, masuk ke abad yang baru, masuk bagi para milenial dan Gen Z untuk bisa mengakses aktivitas-aktivitas ini, dan mereka merasa seru dan merasa cool untuk menggunakan bahasa daerah. Ini merupakan satu paradigma yang harus kita dorong juga ke masyarakat. Berikut. Nah, tujuannya ini apa? Akhir sasaran daripada program ini. Ini menjadi penutur aktif bahasa daerah. Kita ingin merubah paradigma hal yang biasa, ya, bukan anak muda hanya cuman bisa bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, dan menjaga kelangsungan hidup baik bahasa maupun sastra daerah ini yang menjadi kekayaan utama kita sebagai bangsa, dan juga menciptakan ruang kreativitas. Namanya program filsafat program kita adalah Merdeka Belajar. Jadi kita juga memberikan kemerdekaan bagi para penutur bahasa daerah untuk mempertahankan bahasanya dengan bantuan dari kita. Nggak bisa kita tinggalkan sendiri saja. Dan untuk menemukan fungsi-fungsi dan ranah baru daripada bahasa tersebut untuk inovasi ke depannya. Ya, harapan kita adalah dengan mendorong ini ke generasi berikutnya, itu adalah cara terbaik untuk menjaga kelestarian bahasa-bahasa ini. Kalau bahasa itu tidak digunakan, dia akan hilang. Itu sangat sederhana konsep mengenai bagaimana menjaganya. Harus digunakan dan harus menjadi populer, harus menjadi relevan bagi generasi muda.
Berikut. Seperti saya bilang tadi, bahasa daerah adalah salah satu wujud kekayaan dari kebinekaan kita. Jadi marilah kita bersama-sama mulai dengan hari ini melestarikan bahasa daerah ya, dengan cara mengembangkannya agar tetap adaptif, tetap relevan bagi generasi berikutnya. Saya rasa demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar di 34 provinsi. Namun, dari 718 bahasa tersebut, punah. Dan 11 bahasa telah punah. Ada beberapa faktor penyebab kepunahan bahasa daerah. Pertama, para penuturnya tidak lagi menggunakan bahasa tersebut. Kedua, tidak mewariskan bahasa kepada generasi selanjutnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, adalah sikap para penutur bahasa daerah yang menganggap bahasanya tidak mendesak lagi untuk digunakan. Ada 5 langkah pelindungan bahasa daerah yang strateginya disesuaikan dengan kondisi bahasa tersebut. Kelima langkah tersebut adalah melakukan pemetaan bahasa daerah yang terancam punah, menggelar kajian vitalitas, melakukan konservasi untuk bahasa yang masih bisa diselamatkan, melakukan revitalisasi bahasa daerah, dan yang terakhir, registrasi bahasa. Revitalisasi bahasa merupakan upaya menciptakan bentuk dan fungsi baru terhadap suatu bahasa yang terancam punah. Harapannya, jumlah penutur muda bahasa daerah akan bertambah melalui proses warisan dengan pembelajaran klasikal dan non-klasikal. Sebagai langkah awal revitalisasi, pada tahun 2021, Badan Bahasa telah berhasil menyelenggarakan percontohan revitalisasi bahasa daerah di 3 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, dengan sasaran bahasa Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, dan Toraja. Untuk memperluas dan meningkatkan dampak revitalisasi, pada tahun 2022 ini, Badan Bahasa akan menyelenggarakan revitalisasi bahasa daerah berbasis sekolah dan komunitas tutur. Ada 38 bahasa sasaran yang akan direvitalisasi di 12 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Melindungi bahasa daerah dari kepunahan merupakan agenda penting bagi Kemendikbudristek. Untuk itu, revitalisasi bahasa daerah menjadi salah satu dari 8 prioritas program Merdeka Belajar. Targetnya, dengan revitalisasi angka bahasa daerah yang terancam punah bisa menurun. Generasi muda semakin bangga menggunakan bahasa daerah dan ikut melestarikannya sebagai salah satu kekayaan Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video terkait revitalisasi bahasa daerah dan terima kasih juga tadi Mas Menteri atas paparan yang sangat komprehensif. Dan sekarang kita akan menyimak bersama sambutan dan arahan dari Ketua Komisi 10 Bapak Saiful Huda terkait program revitalisasi bahasa daerah ini. Kepada Pak Saiful Huda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI. Saya mengucapkan selamat Hari Bahasa Ibu Internasional. Pada momen yang baik ini, dengan tema menyangkut soal perlindungan terhadap bahasa daerah, tentu momen ini adalah momen tantangan bagaimana bahasa daerah, bahasa ibu kita harus terus kita ajarkan di tengah era di mana tren publik selalu menghendaki menggunakan bahasa-bahasa internasional. Anak-anak untuk bisa kembali ke bahasa daerah, mengerti, faham, dan menggunakan setiap hari adalah tantangan tersendiri hari-hari ini dan ke depan.
Dan ini sebenarnya termasuk bagian dari menciptakan generasi yang cinta dan punya karakter terhadap dirinya. Nah, karena itu kembali kepada bahasa daerah menjadi bagian dari upaya kita untuk mencetak anak-anak kita untuk berkarakter sebagaimana bahasa ibunya. Karena itu kita peringati bahasa ibu internasional ini dengan semangat kita kembali ajarkan anak-anak kita untuk mengerti bahasa ibunya masing-masing, karena di situ sesungguhnya akar masa depan kita. Karena globalisasi saat yang sama sesungguhnya adalah terjadi domestifikasi. Nah, domestifikasi itu ya kembali kepada ibu, kepada bahasa ibu. Selamat memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional dengan cara kita ajari anak-anak kita untuk kembali ke bahasa ibu masing-masing. Dengan cara itu kita bisa melindungi bahasa daerah kita di masa-masa yang akan datang, selain menjadi muatan kurikulum, muatan lokal di daerah masing-masing kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful Huda atas sambutan dan arahannya. Dan Ibu Bapak, bahasa daerah memang merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang sudah diturunkan dari satu generasi ke generasi dan menjadi identitas dari bangsa kita. Tidak heran banyak sekali dukungan yang datang dari berbagai kalangan agar revitalisasi bahasa daerah ini terus digencarkan. Dan berikut kita saksikan video dukungan terhadap revitalisasi bahasa daerah. Indigenous languages are among the most endangered in the world. And with them, world culture and ancestral knowledge systems are at risk of disappearing. The decade aims to guarantee the right of indigenous people to preserve, revitalize, and promote their languages and mainstream linguistic diversity and multilingualism into all sustainable development efforts. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah bahasa daerah kedua terbanyak di dunia. Bahasa daerah itu bermanfaat untuk menunjukkan identitas daerah dan juga mendorong ikatan sosial antara masyarakat yang berasal dari daerah tersebut. Sayangnya, beberapa bahasa daerah sekarang sudah mulai punah karena penuturnya terus berkurang. Padahal bahasa daerah menyimpan nilai-nilai kearifan lokal yang mengajarkan kita tentang kebijaksanaan, persahabatan, juga cinta kasih kepada sesama manusia, dan lebih pentingnya lagi, alam. Menurut saya, bahasa daerah adalah kekayaan yang luar biasa. Dan kita Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah. Dalam situasi dunia yang global dan saling terhubung seperti saat ini, peran dari bahasa daerah dan multi bahasa saling melengkapi. Bahasa daerah memiliki kekayaan yang sangat tinggi di berbagai bidang yang sesuai dengan keunikannya. Oleh karena itu, upaya revitalisasi bahasa daerah adalah sangat strategis dan sangat penting. Ada 7 unsur kebudayaan secara universal. Salah satunya adalah bahasa. Bahasa adalah inti dari kebudayaan karena informasi di dalam kebudayaan tidak bisa disampaikan dari generasi ke generasi secara utuh jika tidak menggunakan bahasa aslinya. Hilangnya bahasa daerah, hilangnya kepercayaan diri, identitas, kebanggaan menjadi diri, hilangnya juga pengetahuan tentang obat tradisional, pengetahuan tentang bagaimana mengelola dan menjaga lingkungan, berdoa kepada dewa, berdoa kepada Tuhan. Bahasa merupakan komponen terpenting untuk berkomunikasi, tapi lebih dari itu bahasa juga menunjukkan peradaban dan budaya serta tradisi. Provinsi Selatan memiliki bahasa-bahasa yang sangat banyak, sehingga kehilangan bahasa daerah adalah kehilangan jati diri kita sebagai anggota dari suku bangsa tersebut. Bahasa, aksara, dan sastra Bali sebagai warisan budaya para leluhur dan lelangit Bali hingga kini masih hidup dan berkembang, menyertai berbagai tatanan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali. We must ensure
that digital technologies support the use and preservation of these languages and linguistic diversity. Kanggo sing biasa nonton aku pasti wis ngerti ya nek misalnya aku ki kerep gawe sesuatu nganggo basa daerah, basa Jawa. Hal iki terus tak lakoni mulai biyen nganti saiki ya supaya ngebuktikan nek misalnya basa daerah iku ya iso dadi keren. Dadi ya titik-titik ngwalik persepsi masyarakat luas sing ya wis duwe pemikiran nek misalnya berbau-bau kedaerahan, selalu saja ya iku identik karo yo desa katrok. Nah, iki diwalik menjadi sesuatu yang keren ngono lho, sing membanggakan. Nah, itu dia teman-teman, kita sebagai generasi muda harus percaya diri dalam menggunakan bahasa daerah. Karena ya bahasa daerah itu adalah akar rumput dari budaya yang kita miliki. Jika kita memegang teguh itu akan keren sekali. Yang Sunda ya kental Sundanya, yang Jawa, Minahasa, Banjar, Batak dan lain-lain, bahasa daerah kita pegang teguh dan kita semua dipersatukan dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wah. Beragamnya bahasa daerah menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Kesadaran inilah yang perlu kita rawat dan lestarikan, sekaligus sebagai benteng iling-iling agar kita tak lupa dari mana kita berasal. Oleh karena itu, kita semua perlu melindungi dan melestarikan bahasa daerah, yang salah satunya adalah melalui cerita rakyat. Tidak lupa saya ingin mengajak adik-adik pelajar untuk tetap bersemangat untuk menggunakan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa daerah. Jadi tentu saja sebagai orang tua kita punya kewajiban untuk mewariskannya kepada anak-anak kita, kepada generasi muda, agar mereka nanti bisa tumbuh menjadi generasi yang merasa punya kewajiban untuk turut merawat dan melestarikannya. Bahasa daerah mesti diberi ruang di sekolah-sekolah, dan para penutur lokal bisa membantu guru untuk mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anak di sekolah. Menurut saya penting sekali bahasa ibu itu diperkenalkan sedari dini untuk anak-anak kita dan untuk generasi di masa yang akan datang. Dan semoga generasi sekarang pun akan mengenal bahasa ibunya dengan kuat, sehingga kita semakin tahu itu tadi akar kita dan juga perasaan kita semakin mendalam dengan bahasa yang kita kuasai. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Sulawesi Selatan dalam melestarikan bahasa daerah adalah dengan menjadikannya sebagai mata pelajaran yang wajib yang diajarkan pada jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah melalui peraturan gubernur. Dados generasi enem kedampingan ngginakaken basa daerah amargi saged nyaosi pirsa menawi Indonesia kagungan budaya ingkang kathah. Kanthi basa Jawi kula langkung hormati dumateng piyantun ingkang langkung sepuh. Kita harus memiliki dan menjaga warna perbedaan yang sekali lagi berbeda-beda, namun terikat dalam satu rajutan satu negara kesatuan Republik Indonesia. Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great honor to join you virtually in Indonesia on the occasion of International Mother Language Day. I thank the Language Development and Fostering Agency for taking the initiative to organize this event on safeguarding local languages. And I wish you an excellent event today and a happy Mother Language Day celebration. Abdi orang Sunda asli. Ayo anak muda Indonesia, jangan malu untuk menggunakan bahasa daerah kalian. Jangan sampai bahasa daerah kita punah. Ayo kita dukung revitalisasi bahasa daerah. Selamat Hari Bahasa Ibu di tanggal 21 Februari dan saya himbau kepada generasi muda untuk bisa menguasai bahasa daerahnya masing-masing. Revitalisasi bahasa daerah yang digagas oleh Kemendikbudristek ini menurut saya sudah tepat untuk menjadi platform pelestarian bahasa daerah. Jadi mari kita sama-sama dukung pelaksanaan pelestarian bahasa daerah yang juga menjadi bahasa ibu kita. Bahasa daerah merupakan ciri, kepribadian, karakter, serta kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa. Maka dari itu, mari lestarikan bahasa daerah khususnya bagi generasi muda, karena di tangan kitalah bahasa daerah bisa bertahan dan semakin jaya. Program ini sangat efektif dalam upaya melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Saya berharap program ini terus berlangsung dan berkesinambungan demi lestarinya bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Selamat Hari Bahasa Ibu Internasional. Mari kita terus bersama-sama mengutamakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah. Bagi kita, bangsa Indonesia yang menjunjung slogan Bhinneka Tunggal Ika, karenanya sangat penting bagi kita untuk menjaga keberagaman bahasa daerah.
Oleh karena itu saya sangat mendukung Kemendikbudristek, yaitu revitalisasi bahasa daerah ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Semua itu saya lakukan untuk mendukung revitalisasi bahasa daerah supaya nggak ada lagi bahasa daerah yang punah. Karena kalau bukan kita yang bangga sama bahasa daerah sendiri, siapa lagi? Mari kita jaga kelestarian bahasa daerah kita, masing-masing tetap lestari, jangan sampai punah. Selamat memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional tahun 2022. Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh elemen masyarakat NTT siap melindungi dan melestarikan ke-72 bahasa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkolaborasi mendukung revitalisasi bahasa daerah untuk melestarikan corak keragaman yang indah dan memajukan Jabar juara menuju Indonesia juara. Selamat memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional. Jangan sampai kita kehilangan warisan kekayaan yang berharga ini. Olehnya itu, mari kita terus mendukung agar bahasa ibu ini akan menjadi bahasa kearifan lokal dan karakter Indonesia yang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Dan tentu keberagaman ini menjadi modal dasar dan momentum untuk mempersatukan bangsa. Sekali lagi selamat untuk Badan Bahasa dan sekali lagi selamat untuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Ayo, generasi muda terus lestarikan dan bangga menggunakan bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan Indonesia. Ayo, utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Selamat atas program ini dan pasti program ini akan sangat bermanfaat besar bagi dunia karena keragaman bahasa kita adalah nomor 2 di dunia. Kami di Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO siap mendukung program ini. Mari bersama kita lestarikan bahasa daerah. Iya, Ibu Bapak, kalau tadi kita simak paparan Mas Menteri, ada beberapa penyebab utama punahnya bahasa daerah. Salah satunya adalah karena tidak diturunkannya bahasa daerah tersebut ke generasi selanjutnya. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi para pelajar dan generasi muda untuk mengenal, menggunakan, dan mencintai bahasa daerah yang sangat inspiratif dan beruntung sekali karena ini sudah bisa berdialog langsung dengan Mas Menteri. Yang pertama ada Afifah Al-Hafizah Syam dari SDN nomor 5 Balo, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kemudian ada Bintang Sri Bawono dari SMP Negeri 1 Sambi, Boyolali, Jawa Tengah. Kemudian juga sudah bergabung bersama kita Jessica Purboyo dari SMPN 1 Banjar Patroman, Jawa Barat. Saya akan sapa terlebih dahulu. Halo Afifah, Bintang dan Jessica, apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu? Ya, sehat. Aduh, deg-degan nih langsung berdialog sama Mas Menteri. Jangan-jangan Mas Menteri mau kasih Trilingual Challenge yang sekarang sedang viral, memakai bahasa daerah, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Coba deh kita langsung saja tanya. Silahkan Mas Menteri. Terima kasih. Apa kabar? Selamat pagi, JJ, Bintang, Afifah. Apa kabar semua? Baik-baik saja, Mas Oke. Saya senang banget nih bisa ketemu generasi muda yang punya semangat yang luar biasa untuk memajukan budaya Nusantara kayak adik-adik ini. Saya jadinya penasaran nih, pengen dengar-dengar seperti apa sih cerita anak-anak muda yang inspiratif seperti kalian. Saya boleh nggak ngobrol bentar sama adik-adik? Mungkin pertama saya ingin tahu jenis perlombaan apa aja yang diikuti sama JJ, Bintang, sama Afifah di Festival Tunas Bahasa Ibu tahun lalu. Bisa diceritakan juga pengalamannya waktu mengikuti festival seperti apa. Mungkin kita mulai sama Afifah dulu, kemudian ke JJ dan Bintang. Terima kasih Pak. Apa kabar Batak? Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat ya Kis, semoga sehat selalu. Terima kasih. Saya Afifah Al-Hafizah Syam dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, duduk di bangku kelas 3 SD. Saya juara pidato tingkat SD Sulawesi Selatan dan saya rasanya punya banyak teman dan baru pertama kali ini saya ikut lomba bahasa daerah dan alhamdulillah Afifah pemenangnya. Luar biasa, luar biasa. Kalau JJ gimana JJ? Baik, terima kasih Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Jessica Purboyo. Saya mengikuti jenis perlombaan baca puisi bahasa Sunda
Saya sangat senang bisa mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu mewakili Kota Banjar, Jawa Barat. Dan saya sangat bangga bisa meraih juara pertama baca puisi se-Jawa Barat. Ini akan menjadi pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Terima kasih luar biasa JJ. Dan Bintang, gimana Bintang? Sugeng Enjing Mas Menteri, perkenalkan nama saya Bintang Sri Bawono dari SMP Negeri 1 Sambi Boyolali, Jawa Tengah. Saya mengikuti lomba pidato bahasa Jawa kategori putra dan meraih juara 1, Mas Menteri. Untuk pengalaman, saya merasa bangga dan bersyukur karena bisa ikut serta dan menjadi bagian dari program revitalisasi bahasa daerah, Mas Menteri. Luar biasa, terima kasih Bintang. Nah, saya kepengen tahu nih dari JJ dan Bintang, seperti apa sih manfaat pengalaman yang kalian dapatkan setelah belajar bahasa daerah melalui program ini? Mungkin dimulai dengan JJ dulu. Baik, terima kasih. Saya dapat menunjukkan rasa cinta dan kepedulian saya terhadap kelangsungan dan eksistensi bahasa ibu. Saya sebagai salah satu generasi muda milenial merasa bangga dapat menggunakan bahasa daerah saya, yaitu bahasa Sunda, dalam percakapan sehari-hari. Luar biasa. Dan Bintang? Manfaat yang saya peroleh adalah kemampuan saya dalam berbahasa Jawa semakin meningkat. Selain itu, saya mendapatkan wawasan yang lebih luas terkait apa itu bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa. Saya merasa tertantang dan termotivasi untuk terus belajar dan mengajak teman-teman untuk berani menggunakan bahasa Jawa. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini adalah contoh generasi muda yang merasa bangga dengan menggunakan bahasa daerah. Bahwa itu suatu hal yang harusnya dihargai oleh sesama teman, sama keluarga, bahwa itu adalah suatu keunggulan seperti kita jago olahraga atau kita jago musik, kita jago, kalau bisa berbahasa daerah itu adalah talenta tersendiri yang patut generasi muda menjadi bangga mengenai itu. Nah, selanjutnya saya penasaran nih, pengalaman Afifah yang masih SD, udah juara lomba pidato bahasa daerah, luar biasa, selamat Afifah. Nah, Mas Menteri ini kepengen tahu, Afifah kalau di rumah sama di sekolah, kalau bicara sama ibu dan bapak, guru, dan teman-teman, itu menggunakan bahasa daerah nggak? Baik, terima kasih. Kalau di rumah biasa pakai bahasa Indonesia, biasa juga pakai bahasa daerah. Apalagi bersama nenek dan kakek Afifah, Afifah terus berbahasa daerah karena nenek dan kakek Afifah kurang paham berbahasa Indonesia. Kalau bersama orang tua di rumah biasa pakai bahasa Indonesia, biasa juga pakai bahasa daerah. Kalau di sekolah biasa pakai bahasa Indonesia, tapi sering juga memakai bahasa daerah bersama teman-teman dan guru-guru Afifah. Baik, terima kasih. Luar biasa Afifah. Jadi itu saya senang banget mendengar responnya Afifah, karena salah satu keunggulan daripada menguasai bahasa daerah adalah untuk bisa benar-benar mengenal generasi sebelum kita. Generasi kakek, nenek yang kadang-kadang kita sulit bisa menjalin suatu hubungan yang sangat baik kalau kita tidak mengerti bahasa daerah. Jadi ini merupakan suatu hal yang menjadi satu jembatan lintas generasi yang luar biasa. Terima kasih Afifah. Terakhir, saya ingin dengar pesan-pesan adik-adik JJ, Bintang, Afifah kepada teman-teman lain di seluruh Indonesia agar mereka semangat untuk melestarikan bahasa daerah. Silakan. Tiki asiri-siriki amma ke bahasa daerah, kasaba bahasa daerah yang diantu bahasa ibu. Artinya jangan malu berbahasa daerah, lestarikan bahasa daerah. Karena bahasa daerah saya bisa tampil di sini, saya bisa berbicara dengan Mas Menteri secara virtual, dan semoga nanti kita sudah tidak lewat virtual saja, kita langsung berbicara langsung dengan Mas Menteri. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih, luar biasa. Dan untuk JJ? Hai dulur-dulur, ulah isin nyarios make bahasa Indung. Ina kahirpan sapopoe. Sabab bahasa Indung teh warisan ti karuhun urang anu kudu dimumule jeung dironcarkeun di zaman milenial ieu. Artinya
Ayo teman-teman, jangan malu menggunakan bahasa ibu di dalam percakapan sehari-hari. Karena bahasa ibu adalah warisan dari nenek moyang kita yang harus dilestarikan dan digalakan di era milenial ini. Tuh, dengerin tuh adik-adik semua. Sekarang Bintang. Mas Menteri, mohon izin saya ingin menyampaikan pesan lewat tembang singkat. Apakah boleh? Silakan. Monggo sami kita ngagem basa Jawi kanthi tata basa unggah-ungguh kang ojo lali basa Jawa. Teman-teman, mari kita gunakan bahasa daerah. Luar biasa, luar biasa. Ojo lali basa Jawa ya. Luar biasa, hebat Bintang. Terima kasih, semoga adik-adik yang lain juga bisa terinspirasi dengan adik-adik luar biasa ini. Dan semoga lebih banyak lagi adik-adik berpartisipasi dalam berbagai macam festival badan bahasa yang akan diselenggarakan. Baik, terima kasih Jessica, Bintang, Afifa udah mau ngobrol. Terus semangat untuk belajar mengembangkan bahasa daerah karena Indonesia sangat butuh Anda, butuh generasi muda yang hebat dan cinta dengan bahasa daerah. Acara saya kembalikan ke Mbak Widya. Terima kasih. Atur nuhun, terima kasih Mas Menteri, terima kasih JJ, Bintang, Afifa, dadah. Sehat-sehat selalu kalian semua, so cute. Terima kasih juga Mas Menteri sudah berkenan dialog, namun saya mohon kepada Mas Menteri untuk tetap bersama kami karena sudah ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media. Mas Menteri, izin saya membacakan pertanyaan dari media yang pertama. Pertanyaan yang pertama ini dari Rini Suryati, Mas Menteri, dari Kedaulatan Rakyat. Apakah bahasa daerah ini akan menjadi mata pelajaran wajib pada muatan lokal di SD dan SMP? Silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan sangat baik. Jadi wajib tidaknya bahasa daerah itu menjadi mata pelajaran, kalau misalnya mau dijadikan mata pelajaran wajib atau muatan lokal, itu tergantung kepada kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Kalau bukan kebebasan masing-masing daerah, berarti bukan merdeka belajar namanya, ya. Jadi itu tergantung keputusan mereka. Di provinsi atau kabupaten kota yang memiliki bahasa daerah yang dominan, seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bali, muatan lokal yang diwajibkan adalah pelajaran bahasa daerah. Tapi untuk wilayah-wilayah yang tidak memiliki bahasa daerah dominan, muatan lokal yang diberikan di sekolah sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Jadi pilihannya benar-benar ada di masing-masing sekolah. Namun tentu saja saya berharap bahwa program revitalisasi bahasa daerah ini, sekolah-sekolah itu makin tergerak untuk mengembangkan pembelajaran bahasa daerah yang mendorong kreativitas peserta didik dan juga membuat seperti yang saya bilang tadi, jembatan lintas generasi dan kembali kepada identitas dan merayakan kebinekaan kita. Oke, kata-kata kuncinya jembatan lintas generasi. Baik Mas Menteri, yang kedua pertanyaan ini dari Muti Jurnas, Mas. Apa katanya strategi pemerintah untuk melindungi penutur asli bahasa daerah yang selama ini menjadi salah satu indikator pelestarian bahasa daerah? Silakan Mas Menteri. Ya. Menurut kami strategi yang terbaik adalah memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua penutur asli bahasa daerah untuk menggunakan bahasanya. Itulah makanya kami mengembangkan 3 model berbeda tadi yang disesuaikan dengan karakteristik bahasa. Tergantung mereka udah terancam, bahasanya terancam punah apa tidak, ya, dan tingkat dominasi daripada suatu bahasa di masing-masing daerah. Untuk model yang pertama, kami melakukan pewarisan bahasa daerah itu melalui pembelajaran sekolah. Untuk model yang kedua, kita lebih fokus bukan hanya sekolah, tapi juga dengan komunitas. Dan yang ketiga, kita fokus kepada komunitas dan masyarakat dan juga melibatkan komunitas tutur, ya, keluarga-keluarga, tempat-tempat forum-forum komunitas di tempat-tempat ibadah dan lain-lain yang bisa kami memasukkan pembelajaran bahasa tersebut. Dan kalau ada yang bertanya, mengapa sih bahasa daerah yang masuk kategori aman juga harus direvitalisasi?
Jawabannya adalah karena kita nggak ada jaminan bahwa bahasa itu akan aman selama-lamanya. Bahkan jumlah penuturnya itu selalu berkurang. Karena itulah pada tahun ini kami menargetkan 38 bahasa untuk direvitalisasi objek bahasanya maupun juga penuturnya. Harapannya akan bertambah ke depannya. Baik, terima kasih Mas Menteri. Begitu ya, Muti dari Jurnas. Yang terakhir ini Mas Menteri dari UNI Sinar Harapan. Bagaimanakah langkah-langkah menyelaraskan eksistensi bahasa ibu dengan bahasa Indonesia? Apakah tantangan dan peluang terkait hal ini? Silakan Mas. Ya. Menurut kami bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu sebenarnya nggak berlawanan. Dan kehadirannya itu saling melengkapi dengan fungsi masing-masing. Jadi bahasa daerah merupakan ekspresi identitas seseorang, sementara bahasa Indonesia fungsinya adalah sebagai pengikat rasa nasionalisme. Ya, jadi itu dua fungsi yang berbeda yang saling komplement. Tantangan terberatnya itu ketika bahasa daerah dan bahasa Indonesia harus dipandang dan diperlakukan sama. Padahal faktanya justru memang berbeda. Saya setuju dengan pendapat bahwa kita bisa menjadi orang Indonesia tanpa harus menghilangkan ciri kedaerahan kita masing-masing, termasuk dalam berbahasa. Sebab kita, bangsa Indonesia, lahir dari keberagaman bahasa dan budaya. Dan sudut pandang seperti inilah yang kemudian akan menjadi peluang untuk memperkaya identitas dan karakter bangsa kita. Baik, terima kasih Mas Menteri atas jawaban-jawaban dari pertanyaan rekan-rekan media. Semoga tentunya dapat menambah pengetahuan kita semua juga tentang program revitalisasi bahasa daerah yang saat ini Ibu Bapak menjadi prioritas Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek. Saya lagi terima kasih Mas Menteri. Dan Ibu Bapak, bahasa ini memang bukan sekedar kumpulan kata atau seperangkat kaidah tata bahasa semata. Bahasa adalah hasanah, kekayaan budaya, pemikiran, dan pengetahuan. Maka punahnya bahasa berarti hilangnya kekayaan batin para penutur bahasa tersebut. Untuk itu revitalisasi bahasa harus digencarkan agar generasi muda aktif berbahasa daerah dan bisa mempelajarinya dengan merdeka. Semoga dengan Merdeka Belajar, revitalisasi bahasa daerah, keragaman dan kekayaan budaya Indonesia akan terjaga dan terus berkembang. Dan sampai di sini peluncuran Merdeka Belajar episode ke-17 revitalisasi bahasa daerah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Bapak Aminuddin Aziz, 3 pemenang Festival Tunas Bahasa Ibu, Afifah, Bintang dan juga JJ, serta Ibu dan Bapak undangan, Pimpinan Komisi 10 DPR RI Bapak Saiful Huda, Pimpinan Komite 3 DPD RI, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan beserta jajaran, Kepala Bappenas beserta jajaran, Kepala Perpustakaan Nasional beserta jajaran, Perwakilan Kedutaan Besar di Indonesia, Pimpinan Kepala Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Balai dan Kantor Bahasa, dan tentunya rekan-rekan media. Ayo kita sama-sama melestarikan bahasa daerah. Siapa bilang memakai bahasa daerah tidak keren? Mewakili seluruh panitia penyelenggara, saya Widya Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Salam sehat selalu.